Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bilangan. Ini merupakan part yang keempat, lanjutan dari part pertama sampai ketiga yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Kita akan membahas materi tentang menentukan harga setelah kenaikan. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 76 nomor 5. Harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah Rp8.000, maka harga setelah kenaikan adalah, mari kita jawab. Besar kenaikan sama dengan 20% dikali Rp8.000 sama dengan 20/100 dikali Rp8.000 sama dengan Rp1.600. Harga setelah kenaikan sama dengan Rp8.000 ditambah Rp1.600 sama dengan Rp9.600. Jadi harga setelah kenaikan adalah Rp9.600. Selanjutnya kita akan menghitung banyaknya sapu tangan yang dibuat. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 77 nomor 10. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Mari kita jawab. Banyak sapu tangan yang dapat dibuat sama dengan 2/3 meter dibagi 1/6 meter sama dengan 2/3 meter dikali 6/1 meter sama dengan 12/3 sama dengan 4. Jadi banyak sapu tangan yang dapat dibuat ada 4 sapu tangan. Lalu kita akan menghitung banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi dan sisa kelereng Robi. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 79 nomor 25. Robi mempunyai 27 kelereng. Sebanyak 5/9 dari kelereng itu diberikan kepada Rudi. Berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi? Berapa sisa kelereng Robi? Mari kita jawab. Banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi sama dengan 5/9 dikali 27 sama dengan 15 kelereng. Sisa kelereng Robi sama dengan 27 kelereng dikurangi 15 kelereng sama dengan 12 kelereng.
Lalu kita akan mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Formatnya yaitu A dipangkatkan dengan N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A titik-titik-titik 3 kali, itu maksudnya, dan seterusnya sebanyak N kali. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Negatif A pangkat N bernilai negatif. Contohnya, negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 9. Lalu, kurung buka negatif A pangkat N bernilai positif jika N bilangan genap. Contohnya, kurung buka negatif 2 kurung tutup pangkat 4 sama dengan 16. Lalu nilai dari kurung buka negatif A pangkat N bernilai negatif jika N bilangan ganjil. Contohnya, dalam kurung negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Lalu kita akan menghitung bilangan yang senilai. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 86 nomor 1. Bilangan 9 pangkat 8 senilai dengan, mari kita jawab. 9 pangkat 8 sama dengan 9-nya saya ubah menjadi 3 pangkat 2, baru dipangkatkan dengan 8 sama dengan bilangan berpangkat itu jika dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. Jadi saya tulis 3 pangkat 2 dikali 8 sama dengan 3 pangkat 16. Jadi bilangan 9 pangkat 8 senilai dengan 3 pangkat 16. Lalu kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 86 nomor 2. Urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Mari kita jawab. 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali sama dengan 81. Lalu 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Sedangkan 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi urutan dari yang terkecil ke terbesar yaitu 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, 3 pangkat 4. Lalu kita akan menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 87 nomor 2A. Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. 9 juta. Mari kita jawab. 9 juta sama dengan 9 dikali 10 pangkat 6 karena nolnya ada 6. Jadi bilangan 9 juta jika ditulis menjadi bilangan berpangkat yaitu 9 dikali 10 pangkat 6.
Lalu kita akan menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Contoh soalnya sebagai berikut. Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memungut pangkat. 59.049. Mari kita jawab. 59.049 itu sama dengan 3 pangkat 10. Jadi bilangan 59.049 jika ditulis menjadi bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat 10. Selanjutnya kita akan menyatakan bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 86 nomor 1 uraian. Nyatakan bilangan berpangkat berikut menjadi bilangan desimal. Yang A 5 pangkat 8, yang B negatif 10 pangkat 6, yang C dalam kurung negatif 2 pangkat 4 dikali dalam kurung negatif 3 pangkat 5. Mari kita jawab. Yang A 5 pangkat 8 sama dengan 5 dikali 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 5 sebanyak 8 kali. Hasilnya sama dengan 390.625. Lalu yang B, negatif 10 pangkat 6 sama dengan negatif 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 6 kali sama dengan negatif 1 juta. Lalu yang C, dalam kurung negatif 2 pangkat 4 dikali dalam kurung negatif 3 pangkat 5 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Hasilnya sama dengan negatif 3.888. Lalu kita akan menyatakan perbandingan bilangan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 87 nomor 3B. Dengan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, sama dengan, nyatakan perbandingan bilangan berikut. 10 pangkat 8 8 pangkat 10. Mari kita jawab. 10 dipangkatkan dengan 8 itu hasilnya sama dengan 100 juta. Sedangkan 8 pangkat 10 itu sama dengan 1.073.741.823. Jadi 10 dipangkatkan 8 itu lebih kecil dari 8 pangkat 10. Secara umum bisa berlaku seperti ini. A pangkat B lebih kecil dari B pangkat A jika A lebih besar dari B. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.